makanya cita-cita saya kembali ke kerajaan itu mutlak sekali. Baru nanti kalau sudah kembali ke kerajaan, itu nanti rakyat itu ayem, tentrem. Coba negara-negara yang kuat, Belanda, Jepang, Inggris, ya Belanda semua, kerajaan semua. Oke. Kita balik lagi ke gubernur. Gubernur. Untuk Eyang pribadi, sejauh ini Kofifa itu sudah mewakili masyarakat Jawa Timur apa belum ya? Karena kemarin ada kasus ya, kayak di PT Shell itu penahanan ijazah, dan nyatanya sampai sekarang kan belum ada tindakan. Terus apalagi sekarang Kofifa gembar-gembor mau memperbarui ijazah yang ditahan, mau diganti dengan yang baru. Itu kira-kira langkah yang benar atau malah seolah-olah itu ada backup bagi pengusaha-pengusaha di Surabaya itu loh? Surga itu di kitab suci semua mengatakan, di surga itu di bawahnya mengalir sungai yang bersih, jernih, dan gemericik. Dan di sana ada tanaman antara lain jahe dan merica. Di Batu ya? Ya, di Batu, termasuk Batu. Seperti itu ya? Jadi, iya. Lah, di surga kalau ada kata-kata jahe dan merica, berarti surga itu mana? Ya waktu hidup ini. Jadi sebenarnya ya. Surga ya sekarang ini. Ya sekarang tempat ini. kita tinggal ini. Iya. Berarti yang surga yang diiming-imingkan kepada kita semua itu berarti fiktif. Fiktif. Tidak ada itu iming-iming ribuan tahun yang lalu pada waktu belum ada sekolahan, belum ada ini gitu. Iya. Oke, karena tumbuhan di sana juga mirip di bumi. Ya, mirip di bumi. Dan manusia itu hidup ya hanya di kini aja di kulit bumi terus-menerus. Malah mungkin Mas Indra dulu pernah ya saya pameri kitab suci saya tahun 3000 yang akan datang, yang 1 lembar. Jamus Kalimosodo, sentral titik aktivitas minus. Loh, saya itu dengan menguraikan itu, sekarang itu mendapat penghargaan internasional. Wih, keren. Ya. Bukan katanya loh ya, saya ditelepon langsung oleh nama saya Mas Agung Kejawen itu dari PU Jakarta. Rahayu yang. Rahayu Mas, terima kasih. Lama nggak ketemu ya? Iya, nggih. Yang ini. Di Tuban dingin apa panas udaranya? Sejuk. Tergantung kondisi hati orangnya. Gitu ya. Oke, Yang. Ini kan di era sekarang ini banyak terjadi fenomena, terutama orang Jawa modern justru melupakan akar spiritualnya sendiri. Itu seperti apa tanggapannya? Ya. Lepas dari kondisi yang ada secara umum, tapi kelihatannya sekarang itu adat ya, budaya adat dan tradisional justru mulai ke permukaan. Dan mereka tidak ada rasa takut. Misalnya teman saya itu orang PU Pusat, Mas Agung Kejawen itu ya, dia itu membuat di pantai selatan itu pura-pura membuat sendiri, jadi mengajak pada orang-orang pantai selatan untuk kembali ke Jawa gitu. Lalu yang kedua, misalnya di Trowulan, di Jember, di Banyuwangi mulai bermunculan seni-seni tradisional itu. Mulai muncul lagi ya? Mulai muncul lagi ya. Lantas kenapa sosok seperti Kang Deddy Mulyadi yang ada di Jawa Barat sekarang menjabat sebagai gubernur Jawa Barat itu loh, yang membela akar budaya justru terlihat berjuang sendirian? Itu kok bisa seperti itu? Kenapa ya? Jadi itu membuktikan bahwa yang disampaikan yang tadi itu benar. Di tengah-tengah mayoritas orang yang lupa terhadap leluhur dan bumi yang kita miliki, Mas Deddy muncul sebagai salah satu, malah dianggap aneh ya. Iya. Dianggap aneh, tapi menurut saya sangat istimewa. Sangat istimewa, malah dampak dari Mas Deddy itu orang Jawa Timur podo berteriak-teriak tentang gubernur Jawa Timur. Bagaimana gitu ya. Membanding-bandingkan gitu. Membanding-bandingkan ya. Dan ibu-ibu kelihatannya mulai bangkit semua. Dan kebetulan bulan April ini saya terkejut ya. Pada waktu itu ada pameran keris di UB, di Universitas Brawijaya. Terus saya tidak ikut pameran, meskipun saya diundang ke situ karena saya penggemar keris kan. Tapi saya itu kan orang Jawa. Saya hitung
hari ini Pon Wage Kliwonnya itu warnanya merah. Nggak boleh kita itu sampai bursa keris, nggak boleh, itu etika Jawa ya. Terus saya mendatangi Sarasehan. Sarasehan ternyata di situ ada satu kejutan baru bahwa 19 April adalah Hari Humor Internasional. Jadi besok rencana saya kalau punya rezeki pelawak-pelawak saya kumpulkan ya, karena mereka itu membuat gembiranya orang ya. Berarti rencananya semua pelawak di Nusantara ini mau dikumpulkan? Ya, mudah-mudahan ada waktu, dan kalau rezeki itu mesti kita tergantung usaha kita ya. Yang apakah negeri kita ini sudah lupa jati dirinya sampai orang seperti Kang Deddy harus berdiri sendiri menjaga warisan leluhur? Lupanya itu sudah sejak tahun 1974 kurang lebih ya. Ketika itu Pancasila itu sudah dirubah pada waktu Orba itu ya. Semula itu simpel sekali, Pancasila itu hanya 5K. Ketuhanan Yang Maha Esa, kebangsaan, kemanusiaan, kerakyatan, keadilan sosial, titik. Nah, lalu pada waktu Orba itu ada peristiwa 65. Lah ini utang sejarah, dan bangsa kita nanti, Mas Deddy, kalau nanti menjadi RI 1 misalnya ya, harus berani membayar utang sejarah. Kalau enggak, tetap bukan orang yang kita tunggu. Ada kemungkinan nggak Kang Deddy jadi RI 1 yang? Akhir-akhir ini dari Keraton Jogja, saya itu sering dikomunikasi terus. Malah hari ini perjalanan menuju ke Padepokan, mau konsultasi masalah bagaimana kalau Kang Deddy itu kita surung ya untuk menggantikan apa yang ada ini. Mungkin bahasa umumnya itu masih baik di antara yang terjelek-terjelek itu. Ya toh? Intinya ke sana intinya itu. Nah, kita ini sebagai yang warga Jawa Timur, harapan Eyang ini melihat fenomena Kang Deddy Mulyadi ya, seperti yang kita bicarakan tadi. Harapan Eyang sebagai warga Jawa Timur, apa nih yang harus dilakukan pemerintahan atau gubernur Jawa Timur ini? Ya seharusnya tuh segera gayung bersambut ya. Jadi nggak usah malu-malu lah ya. Kalau ada yang baik buat apa sih malu untuk ditiru ya, ditiru. Dan wajib ditiru ya yang. Ya wajib ditiru, iya toh. Semua hidup tuh niru, jangankan kok kepada manusia. Manusia pertama kali hidup tuh yang ditiru apa? Perilakunya binatang. Waktu itu kan belum ada sekolahan, belum ada pondok pesantren, belum ada universitas, belum ada sekolahan. Orang hidup tuh yang ditiru oleh yaitu binatang. Itu sudah tertera di dalam perisai Garuda Pancasila. Itu saja, mulai dari presiden sampai RT itu loh, semua di kantor ada itu. Tapi saya yakin mereka tidak tahu semua. Kalau tahu itu gampang. Merintah bangsa Indonesia itu gampang, nggak usah diuber-uber gini. Loh, apa ada bumi yang wit godong kates tumbuh sendiri, pisang tumbuh sendiri pinggir-pinggir jalan. Kalau nggak surga nyata di dunia ini ya. Iya, jadi nggak diopeni ekonominya wis warek. Cuma permasalahannya bagaimana yang saya katakan tadi itu jiwanya tuh ayem, tentrem, damai itu. Jadi kebahagiaan tuh belum tentu kalau pegang duit ya. Nah, itu. Melihat fenomena pemimpin ya, pemimpin kayak Kang Deddy Mulyadi ini, saya pribadi sebagai warga Jatim itu iri Eyang. Kira-kira pesan-pesan dari Eyang Jati buat gubernur, saya sebut nama aja, Kofifa, itu apa ya? Pesan saya ya jangan promosi durian aja lah ya. Tadi ada ibu-ibu yang marah. Ini saya dirukun ibu-ibu di viral ya. Bu Kofifa, saya itu warga Jawa Timur asli. Jangan dipameri tanda, katanya setiap 2 hari sekali dapat tanda penghargaan nasional dan internasional. Kita nggak butuh makan tanda penghargaan gitu lah ya. Terus itu artinya kan rakyat kecil sudah seperti itu. Itulah Jawa Timur hebatnya. Jawa Timur tuh nggak ada yang dur, nggak ada yang pendek. Kenapa kok hari ini saya berpakaian seperti ini?
karena umur saya sudah 80 ya. Yeah. Saya ingat pada waktu 2008 diangkat sebagai Praba Raja Jagat Jawa, sebagai Raja Jawa yang memimpin, mengkoordinir raja-raja seluruh Indonesia. Oleh karena itu akhir-akhir ini saya komunikasi terus dengan kerajaan-kerajaan, dan hari ini dari dalam Ngayuk Jogarta, Dr. Sriono, dosen Gama juga sedang berjalan dengan Dr. Edi dan Insinyur Edi dan Dr. Sofyan. Rencana saya apa? Rencana saya ini Republik Pancasila, Republik Indonesia yang dipimpin Mas Prabowo, saya panggil Mas saja. Dulu saya sering gini, ini Republik Pancasila. Ini yang ngarang Mbak Astrid itu. Re itu kembali, publik itu rakyat. Kembali ke rakyat. Nanti siapa yang merdeka? Harus rakyat. Tugas pimpinan nasional itu adalah hanya mengkoordinir ya. Jadi makanya cita-cita saya kembali ke kerajaan itu mutlak sekali. Baru nanti kalau sudah kembali ke kerajaan, itu nanti rakyat itu ayem, tentrem. Coba negara-negara yang kuat, Belanda, Jepang, Inggris, ya. Belanda semua, kerajaan semua. Oke. Kita balik lagi ke gubernur. Gubernur. Untuk yang pribadi, sejauh ini Kofifa itu sudah mewakili masyarakat Jawa Timur apa belum ya? Karena kemarin ada kasus ya, kayak di PT Shell itu penahanan ijazah, dan nyatanya sampai sekarang kan belum ada tindakan. Terus apalagi sekarang Kofifa gembar-gembor mau memperbarui ijazah yang ditahan, mau diganti dengan yang baru. Itu kira-kira langkah yang benar atau malah seolah-olah itu ada backup bagi pengusaha-pengusaha di Surabaya itu loh? Kalau sebagai gubernur jelas iya sebagai gubernur. Adapun sebagai gubernur kelihatannya tidak melaksanakan visi dan misi sebagaimana dulu niat berangkat dan janji-janjinya, kelihatannya di sana kelihatannya ya. Untuk itu saya sebagai masyarakat Jawa Timur, dan kemarin beberapa hari yang lalu itu sudah saya didatangi depokan saya, kerombongannya Pak di Bupati Malang tuh siapa namanya Pak Bupati Malang tuh? Pak Sanusi ya. Itu Mbak Jati punya rencana apa? Mas, Jawa Timur itu pegang peranan tentang Indonesia. Dan kita kembali ke awal, Singosari dulu menghasilkan negara yang namanya Majapahit. Dan Majapahit kuat karena otak dan rasionya sudah digembleng sedemikian rupa dengan visi dan misi yang jelas, yaitu di penataran. Oleh karena itu segitiga bermudanya adalah Singosari, Trowulan, Blitar. Itu adalah segitiga bermuda yang harus kita terus pererat. Penataran itu kan ditatar, digembleng, di penataran ya, penataran gitulah. Kembali ke masalah manusia di negeri ini dan penguasa di negeri ini. Kalau melanggar sumpah jabatan atau menipu jabatan gitu aja, menipu ijazah misalnya ya, itu menurut saya yang lebih jahat dari itu ada apa? Semua melanggar hukum Tuhan. Makanya di negeri ini kegagalannya di mana? Mereka melaksanakan sila pertama itu sudah gagal semua. Gagal semua. Iya, ya? Oleh karena itu 2019 saya membuat buku 99% manusia di dunia gagal paham tentang Tuhan. Oh. Iya. Makanya ngawur-ngawur ya? Iya, ngawur-ngawur. Misalnya ya, korupsi uang 10.000. Oh, 10.000 beli cuimi kok enak. Padahal uang itu uang kas negara. Terus besok lagi ada 100.000 beli sate karo gulai. Loh kok enak? Gitu ya. Ya, itu ya. Terus lama-kelamaan jadi biasa kan. Setelah itu lalu sholat. Perasaannya kalau sudah sholat itu diampuni, nggak bisa Mas. Nggak bisa. Ini kita bicara tentang keadilan ya. Ya. Sekarang kan kita lihat banyak gerakan membela tanah rakyat kecil dan warisan budaya yang. Kenapa justru tidak dilindungi undang-undang? Ya karena yaitu tadi saya katakan sejak masuk ke tahun 65
itu kita itu sudah bukan bangsa Indonesia lagi ya. Otak kita itu sudah dibuat sedemikian rupa, termasuk kurikulum pendidikan dirubah, lalu maaf ini ya, fanatisme agama itu didorong ke depan untuk supaya menonjol. Jadi mereka berlindung dalam agama dalam tanda petik. Kekeliruannya di situ. Lebih cenderung ke golongan gitu. Ke golongan ya toh, kalau orang mati demi kepentingan agama belum masuk surga. Kalau mati demi kepentingan keluarga belum masuk surga. Tapi kalau sudah berani mati di tiang salib, Tuhan Yesus maaf pinjam budaya orang Nasrani ya, disalib, dipaku. Apa yang dikatakan? Ya Bapakku, ampunilah mereka, sebab mereka sebenarnya tidak tahu apa-apa. Itu kan mulia banget. Itu berarti bahwa tubuh ini sanggup untuk musnah karena demi kepentingan bangsa, itu baru surga. Yang patut dicontoh seperti itu. Nah, iya. Berarti pemimpin tertinggi di Jawa Timur ini belum mewakili kita semua. Waduh, jauh Mas, jauh, belum. Oleh karena itu, ini saya pernah berkali-kali dipancingi sama kawan-kawan itu, apa ini nanti ada Satrio Piningit, banyak Satrio Piningit ribuan. Tapi yang ditunggu siapa? Satrio Pinilih. Kalau Satrio Pinilih hanya satu, Mas. Nggak mungkin, Piningit banyak. Orang nasionalis banyak, wes. Tukang becak di Malang itu ya. Ada yang, padahal tuh orangnya itu jalannya itu nggak seng-sengan gini. Becaknya itu dikuasai merah putih, banyak tuh isi, banyak itu loh. Itu kan nasionalis hebat. Padahal secara umum nggak normal orang itu. Tapi hatinya normal, mulia. Mulia ya. Iya. Yang apa jadinya ya Indonesia 20 tahun ke depan kalau semua pemimpin seperti Kang Deddy Mulyadi dimatikan perlahan oleh sistem? Ya. Ya dengan viral menggeliatnya si Gibran anak kemarin sore yang dikondisikan sedemikian rupa secara paksa. Itu secara paksa? Oh, saya pakai istilah secara paksa. Bagaimana tidak? Wong sebelum satu secara politik tidak memenuhi syarat. Kedua kali secara umur tidak memenuhi syarat. Tapi bapaknya pinter. Orang-orang KPU sama orang-orang ini diganti dulu kan. Diganti orangnya. Ya ada yang saudaranya, ada yang ini, ada yang ini. Baru diangkat lah. Targetnya kan dia itu untuk menjadi RI 1. Saman bayang nih. Sama narek nom ya. Nek Republik Indonesia Sabang Merauke Roti Morotai ya dipimpin anak kemarin sore yang tidak pengalaman politik, apa jadinya? Ini yang ditunggu Barat. Itu bukan apa namanya isu belaka ya, memang itu by design ya. Oh iya, by design itu, by design. Dan saya yakin bukan otaknya Jokowi. Maaf, kalau secara real Jokowi itu ininya kurang mampu sebenarnya. Ya karena apa? Ek Orba, oligarki, konglomerat bermasalah, koruptor bermasalah. Kalau dipimpin dia enak, dia bisa tidur nyenyak, gitu loh. Oh gitu. Iya. Apa mungkin termasuk pagar laut yang kemarin dibangun? Termasuk itu. Makanya ada PEK 2 ya. Itu sudah mengkondisikan negara dalam negara, ya. Makanya kemarin itu jenderal-jenderal senior pada bersuara itu, saya salut itu. Bagaimanapun TNI jenderal-jenderal senior itu ya, mau supaya si Gibran dimakzulkan, itu berarti jenderal-jenderal senior itu masih setia terhadap NKRI. Yang jadi sepakat? Sepakat banget. Iya. Oke. Apakah kita sebagai bangsa terlalu sibuk jadi modern sampai lupa cara menjadi manusia Indonesia yang sejati, ya? Ya, jadi manusia yang sejati itu sebenarnya gampang, Mas ya, gampang ya. Karena saya tuh pernah melacak dengan Mbak Astrid ke Gunung Kelut, ke Blitar ya. Di Indonesia itu ada yang istimewa. Empu Barada dari rambut Wonte Mlingi, abad 78 bisa terbang tanpa mesin, tanpa baling-baling. Itu real? Itu real. Kalau itu masih pitutur dari orang tua ke orang tua, peninggalannya masih ada ya. Peninggalannya itu di rambut Wonte Mlingi itu ada ponasam, itu yang kecentret. Karena dikutuk.
mau terbang jubahnya robek. Wah, kurang ajar pohon beringin. Jubahmu terbang supaya ya kamu selamanya tidak akan bisa besar. Berarti orang yang bisa terbang itu ternyata bukan fiksi ya? Bukan fiksi. Yang kedua, Eyang Lawu, Prabu Brawijaya kelima. Kalau itu mata saya tahu sendiri. Ya, saya tuh sering dalang di tempat-tempat yang wingit-wingit itu, antara lain di Ketonggo Ngawi. Di sana ada Srigati namanya. Saya sering dalang di sana. Waktu saya dalang itu ada seseorang di kiri kotak ya itu berdiri mulai sore jam 9 itu. Begini sambil lihat loh. Saya lirik gini. Orang itu kok ganteng, bagus. Ganteng gitu terus pakai jubah wungu, sutro, terus ini ubel-ubelnya kayak film India itu ubel-ubelnya. Ganteng. Terus saya baru jam 5 pagi matahari terbit ya. Itu beliau tuh jubahnya di beber gitu lalu terbang di antara pohon-pohon jati ke puncak Gunung Lawu. Saya masih belum berani cerita. Saya khawatir mesti aja baru dalang semalam agak error otaknya gitu ya. Di sana itu juru kuncinya itu memang hutan Ketonggo itu kalau nggak salah punya Keraton Jogja ya. Okay. Yang Darmojo itu sudah almarhum. Itu juru kuncinya sana. Saya dipanggil, Mas Jati, dalam yang tadi malam ditungguin eyangnya. Siapa yang? Eyang Lawu. Nonton yang Mas Jati dalang mulai sore sampai pagi. Baru pulang, terbang lagi ke puncak Gunung Lawu. Nah, saya masih belum berani cerita, Mas. Sekarang saksi masih hidup di Ngawi. Namanya Pak Darsono. 5 tahun lebih muda dari saya. Masih hidup ya? Masih hidup. Pak Darsono. Pak Darsono. Pasti lihat ini, keluarganya Pak Darsono. Gitu ya. Saksi Nah, terus meskipun beliau lebih muda dari saya, karena orang laku siang malam di hutan Ketonggo, saya panggil Pak. Dalam Pak Dar, tadi malam ditungguin eyangmu. Sinten Pak Dar? Eyang Lawu. Doa kowe dalang lu jat mulai sore sampai pagi baru pulang. Baru saya berani cerita termasuk ke YouTube ini. Oke, siap. Eyang, apa sebenarnya yang lebih dibutuhkan bangsa ini? Sistem besar atau hati besar seperti Kang Deddy Mulyadi? Mana yang dibutuhkan ya? Hati besar. Hati besar seperti Kang Deddy ya? Iya, hati besar itu dengan sendirinya akan mempengaruhi makrokosmos ya. Makrokosmos itu dunia besar. Dunia besar. Karena Nusantara dulu tuh pernah berhasil di bawah pimpinan Tri Buana Tunggadewi. Tri itu 3, Buana itu bumi, Dewi itu wanita. Seorang wanita yang mampu menerap energi makrokosmos ke mikrokosmos. Oke. Sehingga Majapahit pada waktu itu berwibawa selama 341 tahun. Kewibawaannya 2/3 dunia. Loh, itu mbah-mbah sampean mbah-mbah kita semuanya. Ya kulitnya ya gini ya, ganteng gini kalau laki lo ya. Ya cantik gitu. Jadi leluhur kita itu keren-keren ya. Waduh. Dan itu sudah diprediksi oleh seorang ahli sejarah dan antropologi dari sana, Profesor Dr. Antonio Sebastian ya. Itu dari Eropa, bahwa setelah Atlantik tenggelam di dunia ini sisanya manusia yang cerdas otaknya sekarang menjadi bangsa yang disebut bangsa Nusantara Indonesia ini loh. Itu cerdas-cerdas ya, memang benar. Orang Barat bisa terbang menemukan baling-baling yang bisa bawa awak pesawat ya. Orang kita pakai jubah aja. Pakai jubah terbang ya. Iya. Itu saya keinget film kartun masa kecilku, Dragon Ball itu kan super saya, Bus. Iya. Oke, Yang. Kenapa orang seperti Kang Deddy yang menjaga budaya dan alam justru sering dianggap aneh di zaman sekarang? Apa yang menyebabkan itu ya? Dan ini malah ada yang bengok-bengok ya, katanya, waduh, nanti kalau Deddy kuasa, kita itu akan dianggap orang gini-gini, dibanding nggak bel-bel putih-putih loh. Oh iya. Oh ya itu. Wah, batinku. Tak dongak nih kuasa. Nanti kalau kuasa, hidup di Indonesia boleh ceramah agama apapun boleh. Hak ya, mau nyedit ngadep ngulon, ngadep ngitam, ngadep ngalor, mau sedekap ngobong dupo,
mau piye boleh Sah ya. sah ya ta. Siapapun bisa melakukan. Nah, tapi sebelum berani ceramah tentang keyakinan dan agama harus lulus dulu Pancasila. Kalau enggak boleh. Harus begitu. Berarti Kang Dede itu salah satu orang yang lulus Pancasila atau? Mas Dede itu enggak lulus Pancasila, tapi hidupnya, jiwanya sudah mengeterapkan Pancasila. Oh iya. Ya. Sudah menerapkan. Ya? Menerapkan. Makanya targetnya yang terakhir, target Pancasila terakhir itu kan keadilan sosial. Nah, keadilan sosial inilah yang sudah dilaksanakan oleh Kang Dedi. Karena apa, Kang Dedi? Karena ketuhanannya itu sudah manifest dengan tubuhnya. Oke. Iya. Cara berpakaiannya aja kita lihat ya. Iya. Pakai seperti saya warnanya putih gitu ya. Sangat menghargai budaya. Ya? Menghargai budaya. Memang suatu negara itu kalau politik tidak menakutkan, tapi kalau budayanya kuat, bangsa itu tidak akan bisa runtuh sampai kapanpun. Dengan isu dan guncangan yang luar biasa ini, akankah Kang Dedi akan tumbang di tengah jalan? Kira-kira? Karena saya tanya pada Tuhan dalam tubuh saya dulu ya. Okay. Silakan Yang. Enggak kelihatannya. Aman ya Yang? Aman. Aman. Oke. Menurut Eyang, apakah Kang Dedi adalah titisan atau lanjutan dari energi pejuang leluhur Nusantara? Ya. Mungkin atau tidak, Yang? Bisa juga, saya katakan bisa juga. Mau ya itu secara pasti itu namanya gaib ya. Karena di negeri kita, di Pulau Jawa khususnya, itu berkali-kali ada manusia yang progresif revolusioner. Yang pertama kali adalah Ken Arok, orang Singosari, tetangga saya di sana. Ken Arok pada waktu itu pencetus revolusi yang pertama. Jadi bukan orang jelek Ken Arok itu, barat aja di dalam sejarah dianggap Ken Arok itu gini. Enggak itu, wah hebat itu. Berarti itu kisah itu sudah sudah disimpang siurkan. Ya? Iya, pelintir. Jadi buku sejarah yang ditulis di barat itu yang benar mungkin hanya 8 atau 6%. Yang lainnya itu sudah dipelintir semua. Karena orang Jawa memberi nama itu pun sebenarnya sudah sabdo dan historis. Misalnya ya, pada waktu Nabi Ibrahim punya putra Ismail ya. Iya. Putra Nabi Ibrahim, Nabi Ismail bunuhlah anakmu itu, ya ta? Yang dibunuh itu bukan manusianya, nafsu binatangnya. Oh. Ini kan keliru ya. Okay. Nafsu binatang kita, Jatikusuma punya nafsu binatang, jenengan punya, adik-adik punya, semua punya nafsu binatang. Nafsu binatang itu apa? Adalah material yang menjadi tubuh ini, itu nafsu binatang. Karena binatang lah, makanya ini kelihatannya kakek sudah tua kok pakai gini. Ini kitab suci loh, Dik. Dikatakan manusia kalau masih punya tulang, dibuat dari air warnanya kuning. Dikatakan manusia kalau masih punya daging, dibuat dari tanah warnanya hitam. Dikatakan manusia masih bisa bernapas, yaitu udara warnanya putih. Dikatakan manusia karena masih punya darah, dari api warnanya merah. Hilang sito ae sudah bukan manusia, jenenge mayit. Berarti gagal syarat ketika satu elemen hilang. Iya, hebat hilang. Berarti... Jadi makanya kalau punya rumah besar atau kecil, peliharalah dengan kasih sayang, dengan cinta kasih ya, dengan cinta kasih gitu. Oh, berarti rumah juga harus dirawat. Oh iya, benda ini hidup semua ini. Makanya saya senang bilang rahayu. Begitu manusia bilang rahayu, kaca-kaca ini, kamera ini, HP ini awet, Dik. Oh gitu. Awet, karena ini sabdo kan. Kalau di Al-Quran alif lam mim. Penglihatanmu kebijaksanaanmu, pendengaranmu simponiku, lidahmu adalah rasaku, dan lain sebagainya. Nah, yang tidak bisa ditipu apa? Hidung. Makanya probo, kewibawaan. Probo itu kewibawaan. Gitu. Lantas kenapa dalam sejarah bangsa justru yang menjaga akar sering
dikhianati Eyang, dan yang merusak sering diangkat. Itu kan sering kali terjadi. Jadi pengacaunya itu malah sering diangkat. Ya. Kan gitu. Ya itu sejak tetangga sama di Demak sana. Sejak si Patah itu dijadikan raja oleh orang-orang dari Timur Tengah sana, ya toh, itu kan sejak itulah anak mulai berani dengan orang tua. Karena apa? Bapaknya masang patung, masang ini. Patung itu apa? Kitab suci itu. Patung itu. Patung itu kitab suci. Ya. Justru apa ada di dunia itu membuat kitab suci dari patung. Ya bangsa kita sendiri. Yang paling nyolok apa? Borobudur loh. Borobudur itu sejarah dunia. Termasuk bangsa. Waktu itu hidup seorang nabi yang disebut Nabi Sulaiman. Solomon. Ya, Solomo. Orang yang bijak, yang cerdas, yang kaya raya. Karena semua harta kekayaannya Ratu Balkis dipersembahkan pada Sulaiman itu ya. Itu orang Jawa itu. Malah nanti dari Jogja tadi pagi saya ditelepon oleh Dr. Sirono dari Gama bahwa saya diminta ruatan memimpin raja-raja untuk mengelilingi Candi Prambanan di sana. Nanti itu bulan Juni kalau nggak salah. Juni ya? Iya. Berarti ada ruatan mengelilingi Candi Prambanan. Prambanan, ya. Eyang, apakah bangsa ini sedang kehilangan rohnya dan Kang Deddy adalah salah satu pemanggil roh itu? Mungkin nggak Kang Deddy itu sebagai salah satu pemanggil roh-roh itu? Ya, jadi salah satu pemanggil roh itu betul kalau itu ya, karena Betul, ya? yang namanya hidup itu ada inkarnasi, ada reinkarnasi. Inkarnasi itu hidup yang masih diharapkan oleh leluhur supaya dia itu berkelakuan baik. Sehingga leluhur nanti naik tingkatnya, naik itu. Kalau reinkarnasi lahir kembali. Kalau Mas Deddy ini mungkin salah satu reinkarnasi Kenaro, Bung Karno, segala macam mungkin itu. Tapi prosentasenya macam-macam. Macam-macam. Ya, prosentasenya macam-macam. Oke. Yang melihatnya bagaimana? Apakah gerakan Kang Deddy ini akan tumbuh menjadi gerakan kolektif atau akan padam karena sistem yang tidak mendukung? Kalau tentang itu, karena dunia itu sudah banyak dikuasai, kelihatannya hoax itu lebih dominan dari yang Real. real. Oh gitu. Padahal sampai kapanpun, modern apapun, manusia tetap manusia. Yang saya katakan tadi itu tetap ini. Ya. Dan 4 unsur tadi ya? Ya. Dan selama ini yang salah buat kita itu apa? Jauh-jauh sudah terus diiming-imingi supaya kalau mati masuk ke surga. Di sana ada wanita cantik-cantik. Ya, laki-laki ada yang wanita. Dapat apa ya? Dapat apa? Itu tidak ada itu. Tidak ada. Surga itu di kitab suci semua mengatakan di surga itu di bawahnya mengalir sungai yang bersih, jernih dan gemericik. Dan di sana ada tanaman antara lain jahe dan merica. Di batu ya? Ya, di batu. Termasuk batu. Seperti itu ya? Jadi, iya. Lah, di surga kalau ada kata-kata jahe dan merica, berarti surga itu mana? Ya waktu hidup ini. Jadi sebenarnya surga ya sekarang ini. Ya sekarang tempat ini. kita tinggal ini. Iya, iya. Berarti yang surga yang diiming-imingkan kepada kita semua itu berarti fiktif. Fiktif. Tidak ada itu iming-iming ribuan tahun yang lalu pada waktu belum ada sekolahan, belum ada ini gitu. Iya. Oke, karena tumbuhan di sana juga mirip di bumi. Ya, mirip di bumi. Dan manusia itu hidup ya hanya di kulit bumi terus-menerus. Malah mungkin Mas Indra dulu pernah ya saya pameri kitab suci saya tahun 3000 yang akan datang, yang 1 lembar. Jamus Kalimosodo, sentral titik aktivitas minus. Loh, saya itu dengan menguraikan itu, sekarang itu mendapat penghargaan internasional. Wih, keren ya. Bukan katanya loh ya, saya ditelepon langsung oleh nama saya Mas Agung Kejawen itu dari PU Jakarta, penggaweane seneng tirakat. Cak, sama oleh penghargaan toko AI, AI istilah itu ya.
Jadi sama itu dideteksi mbek dunia. Sopo wong iki sopo, padahal dia itu hanya melihat wajah saya. Orang ini gitu. Ya, syukurlah. Aku dera kroso. Oke, yang kalau budaya dan tanah terus dilupakan, apa konsekuensinya spiritual bagi bangsa ini? Ya konsekuensinya semakin capek ya, semakin capek nanti orang hidup. Oleh karena itu Eyang dan kawan-kawan hari ini dalam perjalanan dari Gama ya Dr. Sriono dan Insinyur Edi dan Dr. Sofyan untuk hijauisasi bumi dengan menanam pohon nyamplung, nyamplungisasi. Nyamplung itu punya akar pancer, memperkuat tanah ya. Dan anehnya nyamplung itu ditanam di pinggir pantai juga tumbuh dengan baik, ditanam di daratan biasa juga dengan baik. Dan nyamplungnya itu vibrasinya pohonnya itu bisa menyerap karbon. Dan nyamplungnya ini nanti ya, kalau misalnya sudah 5 tahun kira-kira tumbuhnya itu kira-kira sekitar 4 meter, 3 meter. Hasilnya per tahun nanti kita beli nyamplungnya. Untuk apa? Untuk diekspor ke Eropa, ke dunia lain. Karena di Eropa itu sudah banyak stum-stum pabrik, sudah banyak. Jadi untuk menyerap karbon nanti itu. Oke. Ya di sana bernapas saja udah sulit. Oh gitu ya. Iya. Lantas percaya nggak kalau para leluhur sedang menitipkan pesan lewat tindakan dan laku hidup dari seorang Kang Deddy Eyang? Percaya nggak Eyang? Ya percaya, yang tadi saya katakan tadi itu minimal itu 60% lah ya, minimal 60%. Karena kalau 100% itu pasti ada sesuatu action yang lebih dahsyat lagi gitu misalnya ya. Dan mohon maaf loh, umumnya kalau tokoh nasional di kepentingan rakyat secara umum, akhir zamannya tuh justru malah menderita. Bung Karno, Saddam Hussein ya. Kok bisa begitu ya? Nggak tahu, termasuk para nabi kan begitu umumnya. Sengsara semua masa hidupnya itu, akhir hidupnya itu. Ada faktor-faktor tertentu nggak yang kok bisa seperti itu? Itu semacam hukum konsekuensi logis dari seseorang, di mana seseorang itu pada waktu hidup jiwanya dicurahkan 90% kepada kepentingan alam dan umum, sehingga yang 10% itu adalah getaran-getaran fisik. Saddam Hussein waktu itu dimasukkan dalam lubang, ya toh. Pengikutnya itu kalau tiru-tiru zaman Nabi, Nabi pada waktu dikejar-kejar suku Quraisy sembunyi di Gua Hira. Kalau ngirim nunggu matahari terbenam dulu, itulah asal mulanya bulan puasa, ya toh. Itu. Nah, Saddam Hussein juga begitu. Waduh deh, aku dulu nangis nenggene juglangan pengikutnya kalau ngirim nasi ceblok nih ngono. Ceblok nih dan nuwun sewu tidur di situ, beol ya di situ, kencing ya di situ. Coba tokoh Irak, tokoh revolusi Irak. Coba. Orang besar ya itu. Orang besar. Bung Karno juga sama. Bung Karno itu dompet aja nggak punya. Saking semua dicurahkan untuk ini. Bahkan Gus Dur pun ya. Gus Dur pun sama sakit ya. Sakit. Di masa hidupnya ya. Iya. Okay. Berarti itu karena sudah terkuras habis. Sudah terkuras habis. Untuk alam semesta. Ya. Oke, Eyang. Kalau Eyang bisa bicara langsung nih ke Kang Deddy, pesan apa yang Eyang ingin sampaikan Eyang kira-kira? Ya, Mas Deddy, saya panggil Mas ya, masih muda kok ya, Mas Deddy. Siap. Saya ikut bangga dengan Anda. Teruslah maju terus, pantang mundur ya. Syukurlah kalau suatu saat melakukan namanya ruat bumi. Ruat bumi ini yang tidak pernah dilakukan manusia sekarang. Kenapa bumi kok diruat ya? Karena bumi kita itu udah kotor. Makanya si Jawa itu pada waktu menerangkan gumelaring dumadi, asal mula kehidupan itu dari telur. Telur pecah menjadi 3, kulitnya menjadi togok, antogo, togok yang di dalam wayang mulutnya gede itu ya. Yang satu putihnya menjadi semar atau ismoyo, isimoyo, manusia. Isimoyo itu cahaya. Jadi
jelmaannya Wisnu, ya, manusia-manusia ini. Lalu Manik Moyo, kuningnya telur, itu menjadi rajanya para malaikat di kayangan sana, di angkasa sana. Namanya Bathara Guru atau Manik Moyo. Nah, itu. Jadi makanya kenapa kok bumi itu perlu diruat? Pada waktu Togog itu berpihak kepada bumi, pengikutnya Togog itu siapa? Bala raksasa, lelembut-lelembut, begebluk-begebluk, tuyul-tuyul, gendruwo-gendruwo itu. Begenggek-begenggek. Termasuk koruptor-koruptor. Nah, iya itu materialistis kan itu. Iya, koruptor-koruptor itu. Bicara tentang koruptor nih ya. Ini kok semakin menjadi-jadi ya. Bahkan sampai dibilang ada liga korupsi kan gitu. Mulai Pertamina sampai Timah dan lain sebagainya. Iya, betul. Itu kenapa mereka mempunyai mindset segitu kuatnya terkait korupsi? Nalurinya untuk berkorupsi sampai gede-gede gitu ya. Nah, ya itu sejak 1965. Apa yang salah kira-kira? Sejak 1965 bangsa ini sudah memikul beban dosa terhadap bumi, tanah dan air. Dan itu nanti harus dinetralisir. Syukur Mas Dedi berani mengadakan ruatan di daerah-daerah tertentu. Okay. Ruatan itu sih gampang kok, tidak harus beber wayang yang enggak usah ya. Yang penting kan mantranya itu nanti cari dalang-dalang sepuh. Dalang-dalang sepuh itu dicari dalang di daerah sana di tempat-tempat kuno itu. Umumnya orang dulu itu kalau babat pertama kali yang dicari apa? Sumber air, pasti itu. Ya sekarang ini ada aspal, ada listrik, ada segala macam. Dulu waktu babat pertama kali pas hutan lebat cari sumber air. Karena apa? Yang babat itu ngerti. Besok kalau di sini anak cucu saya sudah berkembang biak, biar air ini bisa untuk minum, untuk mandi, untuk cuci-cuci. Dan biasanya air itu lalu tumbuhlah pohon yang besar. Ya. Sekian persen dari budaya ini dilakukan oleh orang mana? Orang Bali itu. Sekarang sudah diambil alih oleh PDAM dan bayar. Gitu. Ya, PDAM dan bayar. Oke, yang kita bicara tentang ruatan, wayang, itu kan semuanya budaya-budaya leluhur kita ya, atau budaya Jawa. Apakah kejawen bertentangan dengan agama formal ya? Bagaimana? Apakah kejawen itu bertentangan dengan agama formal yang diakui saat ini? Jawa itu tidak pernah bertentangan dengan agama apapun, ya dah. Selalu akomodir, selalu menerima dengan baik, ya dah. Cuma kadang-kadang tamu tuh lebih kurang ajar timbangan sing di rumah. Kadang-kadang itu. Kasarnya ini nelutak ya. Nah iya, karena apa? Sebenarnya ilmu mereka itu masih 1/10 dari ilmunya Jawa. Wong Islam misalnya ya, Islam itu syariat, hakikat, makrifat. Iya. Habis itu harus mukmin. Mukmin itu apa? Orang yang sudah bertuhan. Kalau beragama itu belum bertuhan. Belajar, pengen mencari dan tahu tentang Tuhan. Kudu lulus. Lulus piye? Harus bertuhan. Bertuhan piye? Wis gak duwe agama. Gak duwe agama. Ya kitab suci piye? Gampang ngene aku kitab suci ngene dadi kitab suci. Bener-bener ya. Di dalam kejawen Eyang, apa makna sejati dari kata rahayu yang sering kita ucapkan, yang Eyang sebutkan tadi? Ya, karena ini sabdo ya, rahayu. R itu sinar halus. A itu Tuhan ada, menjadi ada tapi terbatas. Jadi orang tidak akan bisa mampu menjangkau. Kita tahu bintang di langit, ya tahu tak ya jumlahnya berapa? Nggak tahu. Tahu kita nggak bisa. Iki rambutnya siapa Cak Rosi? Aduh, rambut kulo yang wonten gundul kulo. Ayo jumlahnya piro? Nggak tahu. Nggak tahu. Jangankan kau ini hidup di depan mata, jumlahnya piro? Nggak tahu. Lah pikir jebol itu seret hitung, tapi balane gak iso. Ya. Jadi spesifiknya makna sejati dari rahayu itu apa ini? Makna sejati dari rahayu itu adalah pengungkapan batin dan perasaan seseorang bersyukur terhadap semesta alam lingkungan dengan dialektika dan kehidupannya. Intinya di sana. Intinya itu ya. Nah, makanya pinjam budayanya orang Nasrani, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, Amin. Allah Bapa memang di dalam otak kita. Yaitu yang disebut Tuhan itu. Makanya sama itu juga Tuhan.
Mas Hendra juga Tuhan. Orang gila, orang senting, orang bambung, itu juga Tuhan ada di sana. Yang gila, yang senting itu kan fisiknya, jiwanya. Mungkin pada waktu itu agak kurang ajar, dan jangan disepai, dibongi, ya mungkin begitu. Dan karma itu pasti ada. Karma ya. Iya, tahun 1965 berapa korban manusia? Hampir 3 juta manusia waktu itu. Termasuk karma itu pasti menghampiri setiap orang yang melakukan korupsi itu tadi ya? Iya. Pasti itu. Pasti itu. Makanya pada waktu saya disuruh Mas Hendra ditanya buka tarot tentang Jokowi. Oh ya. Itu kan sudah saya buka tarotnya. Loh, tarot itu nggak iso goro deh, nggak iso goro. Kalau manusia saya masih iso goro. Tarot itu nggak bisa. Wah, Mas Hendra, akhir dari masa jabatannya nanti itu sini negara kelihatan gepuk-gepukan, musuhan segala macam loh. Ternyata kok betul ya. Sekarang sudah ribut masalah ijazah palsu dan lain sebagainya. Itu mungkin nyambung sama tarot yang kemarin ya. Iya. Terus kemarin tuh saya tertawa buka di viral itu ada seorang pakai pakaian jaksa di merah tuh pakai anu gini. Saya sebagai seorang jaksa akan berantas semua pemalsuan, termasuk pemalsuan ijazah, pemalsuan itu, termasuk pemalsuan gigi palsu. Waduh, kena iki aku. Aduh, oke, seru sekali ini. Oke, yang lanjut ya, kenapa orang-orang sadar spiritual itu yang justru cenderung apatis terhadap politik? Ya karena politik itu tidak mampu menyelesaikan masalah ya selama ini. Berapa kali coblosan di negeri ini? Ya, mulai saya belum. Iya, mulai 67 kali toh. Hasilnya politik semakin rusak, ekonomi semakin hancur, kebudayaan semakin tidak karu-karuan. Berarti kan gagal. Nah, tapi nggak ada yang berpikir di Senayan tuh, nggak ada yang berpikir. Kenapa nggak mau berpikir? Ya dengan undang-undang yang ada mereka enak kok. 1 bulan itu kalau 90, 120 juta megang fulus ya. Berarti bener zaman Gus Dur ya, bubarkan aja itu taman kanak-kanak. Iya. Sepakat nggak dengan Gus Dur? Oh, sepakat banget saya. Cuma nuwun sewu ya, kekilafannya beliau itu hanya satu. Pada waktu Irian Barat dipindah menjadi Papua itu. Karena saya sudah datang ke kantor kepresidenannya, Mas. Jenengan, maaf loh Mas, jenengan itu agak terlalu baik. Mimpin negara itu terlalu baik, tidak bisa Mas. Kudu ono kerenge sithik lah. Dan rubah jadi Papua, nanti secara fisiologis Australia itu bisik-bisik terus sama Papua. Wong Papua, gak ada Papua Barat, gak ada Papua Timur, yang ada Papua. Gunungmu itu loh, untuk menghidupi bangsa Indonesia 1 bulan itu nggih mangan iso. Kamu lepas dari Indonesia bisa. Lah sekarang begitu dipimpin Bapak Dul Gibran itu ya. Oh, Aceh pengen merdeka, kono pengen merdeka, kene pengen lama. Iya toh, kenyataan. Sampai kantor PBB itu kan ya kemarin. Iya, ya itu. Yang aku masih pengen ketawa ini. Apakah dunia ini bisa berubah tanpa menyentuh kekuasaan Eyang? Kira-kira menurut Eyang seperti apa ini? Bisa. Bisa ya? Bisa ya. Jadi di dalam cerita pewayangan itu ada yang lakon namanya itu Babatalas Wonomarto. Babatalas Wonomarto itu sebenarnya orang-orang Pendowo itu mau dimasukkan ke hutan, di mana di hutan itu banyak genderuwo, banyak raksasa, banyak harimau, banyak supaya mati. Tapi justru pada waktu masuk itulah lalu mendapat wahyu, ya, mendapat ini, mendapat bunga ini, mendapat kembang Dewondaru, mendapat ini, akhirnya menjadi jaya itu. Nah itu sama saja, kita juga begitu. Di tengah-tengah hiruk pikuknya bangsa kita yang tidak jelas ini, pasti nanti ada seseorang yang mendapat wahyu, disinari oleh Sang Maha Kuasa. Mbuh sapa, mbuh Mas Dedi, mbuh sampean, mbuh sapa iso ae. Yang penting bukan Dul Gibran ya. Iya. Yang penting itu. Karena itu saya dihitung pakai kalkulator sisa deh itu. Oke. Jadi seperti itu ya.
Lantas bagaimana yang cara menjaga kesucian batin di tengah dunia yang penuh manipulasi kekuasaan? Nah, gini, kalau di Jawa itu banyak nabi, Dik. Termasuk di Solo itu ada seseorang yang namanya itu Raden Sunarto Mertowardoyo. Nggih. Beliau itu menulis buku yang namanya Sasongko Jati. Ajarannya itu gampang. El Pramit itu singkatan eling percaya mituhu. Eling karo sing gawe urip, percaya karo ajarane, mituhu itu nglakoni. Nah, Islam ya percaya karo rasul, karo karo nabi, karo kitab sucine. Sing penting nglakoni kuwi. Tapi ini semua nggak cukup. Kudu dadi 5 laku yang dimilikinya. Ditambah 5 menjadi hastosila. Terus lambangnya dipakai 8 penjuru angin Mojopahit itu sebenarnya itu. Itu hastosila itu sabar, rela, nrimo, temen, jujur, pasti berbudi luhur. Itu Hastosilo. Kalau si Hasto yang kemarin baru ber-KPK itu ya. Kalau ke depan KDM berpasangan dengan Dul Gibran gimana ya? Siapa? Mas Dedi. Mas Dedi. Kolab sama ya Dedi eman Mas Dedi ini no. Eman. Jangan sampai turu-turu melok jelungup ya. Enggak banget berarti ya? Waduh, enggak banget. Pokoknya janganlah. Soalnya orang kalau sudah duduki kursi direkayasa sedemikian rupa itu jelas dudu wahyu, Dik. Kembali. Oke, kita kembali ke pertanyaan berikutnya ya. Apakah panduan Siddhartha Gautama untuk membantu manusia agar pulang ke rumah sejati yang? Apa, Dik? Panduan ya. Kembali ke rumah sejati. Panduannya itu hanya 5 ya, dan Bung Karno fanatik banget dengan kebenaran 5 itu. Angen-angen bener, pikiran bener, tutur kata bener, pribadi bener, bergaul bener. Itu aja. Ya. Jadi misalnya begini, angen-angen bener. Setiap makhluk sing duwe weteng iku mesti duwe angen-angen. Apa hubungannya weteng karo angen? Lah wetenge luwe, angen-angene kan pengen mangan. Gitu, pengen makan kan? Pengen makan. Kan belum makan, belum bareng wong pengen makan kok ya. Yeah. Oleh karena itu pergi ke dapur loh. Ibunya kok belum masak, mungkin masih arisan, mungkin masih ke pasar, mungkin masih kemana. Ke warung aja, nggak langsung ke warung, pakai pikiran dulu. Dompet dibuka. Oh, dompet galak 2.000 mau pesen sate karo gulai. Bisa ninggal sandal. Ya toh. Ninggal sandal. Itu. Ya. Sebelum Mas Rozi nih ya, ada satu pertanyaan dari teman-teman yang diulang-ulang terus gitu ya. Kita tahu bahwa kapan hari yang namanya Cak Nun, MH Ainun Najib itu kan dihujat orang se-Indonesia gara-gara mengeluarkan pernyataan yang menyinggung Pak Jokowi. Tapi sekarang ini banyak yang bertanya, kenapa kok justru sekarang banyak orang yang mencaci maki dan menghujat Jokowi gitu? Ya itulah, setiap kehidupan itu kemanusiaan pasti ada subjek, ada pelengkap subjek, ada pelengkap penderita. Nah, pada waktu orang yang pertama kali ada di lingkungan ring 1, ring 2 itu adalah pelengkap penderita. Karena apa? Dia tidak paham bahwa subjek itu keliru, itu dia tidak paham. Ya diikuti aja, ya akhirnya ikut menderita. Akhirnya seperti itu. Karena tidak dikaji terlebih dahulu. Tidak dikaji lebih dulu. Paling tidak bertanyalah kepada guru sejati masing-masing. Guru sejati itu adalah cahaya yang berbentuk cahaya sing wong nyebut Tuhan itu sendiri. Ya di dalam tubuh kita. Iya, masa kucing ya anak Tuhan ini. Masa kebu, masa celeng, masa macan, masa kiri. Ada Tuhan, tidak ada Tuhan, tidak ada di hidupnya, nggak ada hidup. Nah, Tuhan itu berbentuk cahaya, sak pucuk paku, istilah dokter ya, antara otak kanan, otak kiri, otak belakang ada ruang ovum. Kata dokter itu pakim, enggak, yaitu cahaya, yaitu Tuhan. Nah,
Karena manusia diberikan kepada manusia yang paling istimewa. Karena otak itu diberi perangkat 11 miliar simpul saraf. Dan setiap simpul saraf melayani 25.000 saraf itu ya. Okay. Oleh karena itu kalau kita itu bisa bisa mengetahui jati diri kita, nanti hidup kita sebagai siapa kita enak. Seperti saya tadi mengajak teman saya namanya Mas Ismail itu kan beliau itu dalam hatinya sebagai seorang pengacara ya, pengen membantu orang-orang yang tidak mampu. Kalau boleh saya minta waktu setengah menit aja biar silakan. Jadi Mas Ismail, sini ayo taruh dulu. Kalau yang terkait dengan itu Vatikan ya? Ya. Vatikan. Oh iya. Yang terkait dengan Vatikan yang disampaikan tadi. Oh ya. Dan nanti nanti monggo. Nanti saya mohon bantuan Mas Indra. Nanti kalau apresiasi duit saya dari Vatikan itu keluar, kayalan saya Ngaji Roso itu menjadi juru penerang untuk pelaksanaan, dan program saya itu satu, Kerajaan Singosari miniatur akan saya bangun kembali. Kedua, Mojopahit Trowulan sebagai kota budaya kita tata yang bagus, termasuk pagar-pagarnya, termasuk rumah-rumah penduduk. Dulu sudah kita mulai. Termasuk Blitar itu adalah tempat bersejarah karena di Blitar itu tempat penggemblengan nasionalisme, yaitu di Istana Gebang sana. Itu mau kita mulai lagi. Lalu tempat-tempat kuno-kuno inilah, termasuk ini saudara saya Mas Fauzi. Mas Advokat Fauzi. Advokat Fauzi. Profesinya sebagai apa, Mas? Advokat ya. Nah, Nun Sewu, selama jadi advokat yang unik bagi jenengan apa kira-kira? Kalau yang unik bagi saya ya, di dunia advokat itu apabila kita bertemu dengan orang yang tidak tahu diri. Termasuk klien yang tidak tahu diri, semaunya sendiri, gitu. Jadi itu bagi saya ya susah ngaturnya. Seharusnya advokat itu tidak boleh diatur oleh seorang klien, begitu. Selagi advokat memproses suatu permasalahan itu dengan baik dan tidak menyimpang dari kode etik seorang advokat. Ya, Mas Fauzi, mohon maaf, ini sebagai advokat untuk swasta apa untuk negara atau untuk pemerintah? Kalau secara pribadi ya untuk swasta, tapi ya di naungan kita ya ada namanya Posbakum Madin, pos bantuan hukum secara gratis. Iya, itu digaji oleh negara. Oh, ya. Yang setiap 3 bulan sekali ada uang dari Kemenkumham. Ya. Kalau di Jawa Timur biasanya dikendalikan oleh Kanwil Kemenkumham Jawa Timur. Ya. Jenengan aslinya lahir di mana? Saya lahir di Probolinggo, buyut asal Madura, Sampang. Asal Madura ya. Ya. Oh, Bu Jati juga dari Sumeneb. Iya, makanya logat saya kaku kayak Madura. Iya. Sama darinya. Ya, banyak terima kasih. Saya kemarin ngomong-ngomong sama-sama Profesor. Beberapa menit sama penjenengan itu saya tertarik. Kok pribadinya begitu antusias kepada orang-orang yang perlu dibantu tentang hukum gitu ya. Siap. Matur nuwun. Sampai ketemu. Salam untuk keluarga. Sami-sami. Jangan lupa ini keranjingan Ngaji Roso ini. Kak channel mulai dulu sampai sekarang. Matur nuwun. Monggo.